Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang barangkali bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, baik di 1476 AM-nya ya, melalui radio ataupun melalui saluran YouTube, Facebook, Twitter, Instagram Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana sudah disampaikan tadi, kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita dari surah Al-Baqarah yang pada kesempatan kali ini memasuki ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Allah Jalla wa'ala, berfirman kepada malaikat. Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu, para malaikat tersebut berkata, maksudnya dalam bentuk pertanyaan kepada Allah Ta'ala, ataj'alu fiha man yusidu fiha. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di atas muka bumi itu makhluk di mana mereka akan membuat kerusakan di dalamnya. Wa yasfikud dima, mereka ya mengucurkan darah, artinya saling melukai ya, bisa dalam bentuk peperangan, pembunuhan dan seterusnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Sementara kami senantiasa bertasbih memujimu, mensucikanmu. Ya. Allah pun berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Ini kita Al-Baqarah 30 ini berada pada situasi kita menyaksikan dialog ya, dialog percakapan langsung antara Allah dengan para malaikat. Ya, Allah dengan para malaikat. Sebelum kita membacakan faidah-faidah yang bisa kita petik pada ayat tersebut dari tafsir Al-Baqarah karya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin yang ada di hadapan kita lihat dulu bagaimana Syekh Utsaimin mengurai ya kata atau kalimat ya yang ada dalam ayat tersebut. Di antaranya adalah perkataan wa idz qala rabbuka. Dan ketika Rabbmu berkata kepada malaikat. Dari sini ya sudah menjadi ciri khas ya, kalau saya menyebutnya ciri khas
di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dalam hampir semua ya pembahasan yang beliau bahas, yang beliau kaji dalam berbagai macam disiplin ilmu, apakah sejarah, apakah tafsir, apakah fikih, ya, apakah ilmu hadis gitu ya. Beliau tidak pernah melewatkan untuk mendekatkan aspek bahasa. Itu ana menyebutnya mungkin ciri khas ya. Ya, hampir beliau selalu kaitkan dengan aspek bahasa. Maka beliau berkata di sini kata wa idz qala rabbuka, idz di situ kalau kita lihat terjemahan kan idz artinya ketika. Ya. Nah, sebenarnya di sini ya dia ya ada sebuah kata kerja yang tersembunyi di situ. Ya, tersembunyi yang tidak terungkap secara letterlekis pada ungkapan is di situ. Yaitu apa? Yaitu uzkur gitu. Ya, kalau kita terjemahkan dan tanda kurung gitu kan. Dan ingatlah. Nah, begitu. Dan ingatlah is ketika. Itu artinya apa tadi? Ketika. Tapi di situ ada kata kerja yang tersembunyikan di situ. Atau yang dibuang yang tidak dimunculkan dalam kalimat tadi. Apa itu? Ingatlah. Sehingga terjemahannya kalau kita munculkan ya, dan ingatlah ketika. Ketika apa? Ketika Rabbmu itu Allah berfirman. Ya. Rabbmu di sini, mu-nya siapa di sini? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyampaikan berita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemilihan kata di sini ada kata Rabb. Kita sudah mungkin berkali-kali ya menjelaskan kata Rabb itu maknanya kan ada dua. Ada konteksnya ya bermakna rububiyah yang amah, ada mana rububiyah yang khosoh. Ya, Allah sebagai pengatur alam semesta secara umum, dan ada Allah sebagai ya pengatur, membuat aturan khusus untuk hamba-hambanya yang khusus, yaitu kaum mukmin. Misalnya begini contoh, mungkin kita review sedikit. Allah itu Rabb tidak bagi seluruh makhluk termasuk seluruh manusia. Seluruh manusia tidak dibedakan umur, jenis kelamin, agamanya. Jawabannya iya. Dari mana? Allah sebagai pencipta. Allah pencipta seluruh manusia. Ini konteksnya manusia ya. Padahal arti Rabb itu pencipta untuk seluruh alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil contoh bagian manusia. Apakah Allah Rabb bagi seluruh manusia? Jawabannya iya. Dalam pengertian Allah pencipta mereka. Tidak ada Rabb pencipta manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Allah pemberi rezeki seluruh manusia. Jawabannya iya. Allah Rabb pemberi rezeki seluruh manusia. Yang Allah tidak bedakan rezeki itu ya, dalam hal ini rezeki materi ya. Ya, makan minum begitu maksud saya. Allah tidak bedakan apakah dia anak kecil, orang dewasa, laki perempuan, gitu kan? Apakah dia mukmin atau kafir? Allah kasih rezeki semuanya. Maka di sini pengertian Rabb di sana adalah artinya Rabb rububiyah Allah secara umum. Adapun konteks yang dikaji dalam ayat ini, penggunaan kata Rabb ini maknanya adalah Allah Rabb dalam maksudnya rububiyah secara khusus. Karena konteksnya Rabbmu yaitu artinya Rabbnya Muhammad SAW. Berarti konteks pembicaraan Rabb ini adalah Rabb Allah sebagai apa? Bukan sekedar sebatas pencipta saja. Bukan sebagai pemberi rezeki saja. Ya, setidaknya pemberi rezeki secara umum bukan. Tapi Allah juga yang apa? Memberikan taufik, hidayah kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah yang mengokohkan keimanan mereka. Ya, Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat mereka. Maka konteks Rabb di sini maksudnya rububiyahnya maknanya
khusus. Yaitu pengaturan Allah, pemberian rezeki Allah yang tidak semua orang Allah berikan. Ya, seperti rezeki kelezatan iman. Lezatnya iman rezeki bukan? Jawabannya rezeki. Nah, ini tidak semua manusia Allah kasih rezeki lezatnya iman. Nah, pemberian rezeki yang khusus ini bila kita kontekkan dengan rububiyah Allah, maka dia rububiyah yang bersifatnya khusus. Nah, ayat ini wa idz qala rabbuka, maka Rabb di sini konteksnya rububiyah Allah secara khusus. Apa kepada siapakah Allah berbicara di sini? Rabb yaitu Allah kita. Ya, itu berbicara kepada siapa? Maka konteksnya adalah dan ingatlah ketika Rabbmu yaitu Allah yang secara khusus ini itu berkata kepada para malaikat. Ya, malaikat ini jamak dari malakun atau aslinya dari ma'lakun gitu. Merupakan pecahan kata dari al-alukah yang mananya adalah arisalah. Ya. Malaikat adalah ya kita semua paham dia adalah makhluk Allah yang gaib ya, yang tidak terlihat. Ya. Kita mengatakan gaib bukan berarti nggak ada ya, tapi nggak terlihat bukan berarti nggak ada. Di mana mereka Allah ciptakan dari cahaya, ya. Dan setelah mereka diciptakan, Allah berikan kepada mereka tugas-tugas, ya, pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Di antara mereka ada yang diwakilkan atau mendapat tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril di sini. Ada di antara mereka yang mengatur turunnya hujan dan kemudian juga menumbuhkan tanaman-tanaman. Siapa di sini? Malaikat Mikail. Di sana ada yang meniup sangkakala. Siapa di sini? Malaikat Israfil. Ya, ada yang kemudian apa? Berhubungan dengan ruh, mencabut ruh, ya, mengeluarkannya dari jasad manusia. Siapa di sini? Malaikat maut dan seterusnya. Artinya bahwa malaikat-malaikat itu tidak memiliki tugas yang sama. Satu di antara mereka ya memiliki tugas yang berbeda-beda. Apa kata Allah? Ya, bagaimana? Ya, Allah berkata kepada malaikat, isinya apa? Dialognya apa? Di sini Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya aku ya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Ya, khalifah. Ketika kita mendengar kata khalifah, mungkin yang terpikir sama kita, oh ada khalifah khulafa rasyidin ya, ada khalifah kaum mukminin. Artinya identik dengan apa? Pemimpin. Identik dengan penguasa, begitu. Namun dalam konteks ayat ini, mana khalifah ini mencakup beberapa makna yang tiga-tiganya itu bisa diujikan di dalam kenyataan. Yang pertama, ya, artinya khalifatun yakhlufullahu ta'ala. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengganti, membuat pengganti maksudnya untuk ya Allah berikan mereka kewenangan untuk menetapkan hukum-hukum di antara manusia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan ketetapan hukum di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak berarti Allah tidak mampu ya untuk mengatur manusia secara langsung, bukan. Ini tidak berarti Allah tidak mengetahui bagaimana cara mengurus makhluknya, manusia dan makhluk ini, bukan. Ya, bukan. Tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dari hamba-hambanya siapapun yang Allah kehendaki.
Siapapun yang Allah kehendaki. Seperti contohnya di sini, ya, bagaimana Allah berkata kepada Nabi Daud di dalam surat Shad ayat 26. Allah berkata, ya Dawud. Nah, ini sedikit saya ingin tekankan, bacanya Daud pakai waw, bukan Daud ya. Kita sering membaca tulisan Daud itu D-A-U-D, bacanya Daud. Padahal yang betul itu harus ada W di situ, D-A-W-U-D, jadi Daud. Daud. Ingat ini nggak ada S Daud. Nah, Daud kan pakai W kan, bukan Daud. Tapi Daud. Nah, W-E-nya ganti dengan U jadi Daud. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya juga termasuk yang dulunya membacanya begitu, Nabi Daud. Kayaknya di kita juga begitu ya, masih ada gitu. Bawa-bawa ya panitia geser. Mungkin ada sebagian ya. Tapi tidak ada salahnya kemudian kita sepakatkan bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an demikian, dia pakai waw di situ, Nabi Daud. Ya, jadi hadis riwayat Abu Dawud, bukan Abu Daud. Ya, Abu Dawud ya, begitu. Allah berkata kepada Nabi Dawud, ya Dawuda atau ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. Nah, lihat. Wahai Dawud, sesungguhnya kami akan menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas, maka tetapkanlah hukum di antara manusia. Di sini khalifah adalah bagaimana Allah ya menentukan seorang khalifah ya, yang mana Allah wakilkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Dalam hal ini konteksnya ada Nabi Daud untuk menetapkan hukum di antara manusia. Di antara manusia. Sehingga khalifah di sini ya tidaklah dikontekskan sebagai apa? Khalifah ya. Konteks yang kita pahami sebatas khulafa Rasyidin misalnya begitu. Enggak. Para nabi pun masuk dalam konteks ini sebagai khalifah. Ya. Wasani, mana yang kedua? Mana khalifah ini artinya annahum yakhlufuna man sabaqahum. Artinya khalifah ini adalah apa? Penerus dari orang sebelum mereka. Ya. Sebelum Nabi Adam, ya, ini bumi ini penuh ya, penuh. Ya. Dalam pengertian ada makhluk selain manusia gitu kan. Di sini kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan ayat ini, itu sudah ada ya makhluk yang menempati muka bumi ini dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Itu sudah ada sebelumnya yang mengatur apa? Yang mengatur bumi. Maka Allah ciptakan manusia sebagai apa? Sebagai pengganti dari yang mengurus sebelumnya. Tapi bukan dari kalangan manusia. Gitu. Ya. Jadi makna yang kedua ini adalah artinya apa? Penerus. Mana yang ketiga? Annau yakhlufu ba'duhum ba'dha. Bimana annahum yatanassalun. Arti yang ketiga artinya apa? Beregenerasi. Artinya bahwa manusia dari waktu ke waktu terus nyambung turun-temurun, manusia selalu ada. Jadi maksudnya diartikan konteks ketiga ini, sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang mereka itu apa? Terus berketurunan. Terus berketurunan. Ya, terus berketurunan. Di sana betul ada makhluk Allah yang selalu taat bernama malaikat, tapi malaikat tidak ada kehidupan mereka berketurunan. Sekadar ciptakan sudah. Maka Allah ingin menciptakan makhluk di muka bumi ini, makhluk yang dia apa? Berketurunan di situ.
Ya. Nah, ketiga-tiganya ini, dari mana khalifah ini itu terjadi di muka bumi ini gitu kan. Terjadi ketiga-tiganya. Dan ketiga-tiganya bisa dimasukkan dan dikumpulkan dalam penafsiran mana khalifah pada ayat ini. Sehingga ketika kita membaca tentang khalifah, penting bagi kita untuk mempelajari tafsir agar kita tidak terjebak ya pada satu pemahaman khalifah itu berarti apa? Oh, berarti penguasa nih gitu kan. Tidak mesti. Allah berkata pada Nabi Daud, padahal Nabi Daud adalah seorang nabi yang Allah berikan memang tentu kekuasaan di situ. Tetapi tidak semua nabi ya itu menjadi raja. Tidak semua nabi menjadi raja, tapi Allah jadikan mereka untuk memberikan hukum-hukum kepada manusia. Maka dalam konteks seperti ini para ulama pun bisa dianggap khalifah dalam konteks menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apalagi dalam makna yang lain, yang kedua dan tiga, ya mereka itu meneruskan sebelumnya, kemudian mereka saling berrelasi gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa hanya dibawa pada satu makna atau satu konteks saja makna khalifah di sini. Walaupun makna khalifahnya penguasa bukan yang salah gitu kan, bukan gitu. Tapi konteks ayat ini tidak mesti ke arah situ saja. Ya. Nah, kemudian perkataan para malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini mereka yang melakukan kerusakan dan mengucurkan darah di muka bumi ini? Ya. Yaitu apa? Malaikat ini berkaca kepada kepada pengurus bumi yang sebelumnya dari kalangan siapa? Kalangan jin. Maka Allah menciptakan manusia dari Adam seperti untuk menggantikan mereka untuk mengurus bumi gitu kan. Dari sinilah malaikat bertanya bukan dalam rangka untuk protes. Karena dulu ada ya Allah. Apakah engkau akan menjadikan lagi makhluk ya yang akan menggantikan makhluk sebelumnya? Sekarang kan Nabi Adam, dulu kan ada jin. Yang mereka itu terbukti jelas-jelas melakukan pengerusakan di muka bumi gitu kan. Seperti itu. Nah di sini kan malaikat tidak tahu apa yang akan Allah ilhamkan kepada makhluk Allah yang baru. Tapi malaikat hanya berkaca kepada apa? Berkaca kepada kejadian sebelumnya. Gitu. Dalam rangka untuk apa? Menyampaikan sesuatu yang dia ketahui saja. Gitu. Bukan dalam rangka untuk menentang. Bukan. Maka disinilah kemudian Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Karena malaikat hanya mengetahui berdasarkan apa? Berdasarkan realitas sebelumnya. Dengan makhluk yang lain, bukan manusia, kan di situ. Adapun berlaku pada manusia, malaikat kan tidak tahu. Nah kalau mengatakan, ya ketika Allah menciptakan makhluk manusia, yang ini adalah Nabi Adam pertama kali, Allah mengatakan aku lebih tahu. Aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Apa yang tidak diketahui malaikat? Malaikat tidak mendapatkan ilmu ya tentang apa yang dilakukan oleh manusia nanti kalau di muka bumi. Dia bertanya hanya berkaca kepada apa? Kejadian sebelumnya. Nah begitu. Artinya apa? Ya ini sataghayiru al-hal. Keadaan itu kan berubah. Karena malaikat tidak tahu bahwasanya ada makhluk Allah menurut manusia ini. Ya, makhluk yang taatnya luar biasa gitu, walaupun dia manusia. Malaikat mengira bahwa manusia ini perilakunya akan sama pada makhluk sebelumnya, membuat kerusakan, hayu gitu. Nggak ada yang
memperbaiki gitu kan. Malaikat tidak tahu bahwa nanti Allah akan adakan ciptakan di sana apa? Para rasul. Allah ciptakan para nabi. Orang-orang mengingatkan manusia yang lain dari kerusakan. Sehingga para nabi ini tidak bisa dikatakan dia sebagai membuat kerusakan di muka bumi. Justru mereka menjadi orang yang apa? Memperbaiki keadaan di muka bumi. Nah ini malaikat tidak tahu. Ya. Malaikat berkata berikutnya, bukankah kami ini senantiasa bertasbih? Ya. Bertasbih di sini artinya mensucikanmu. Ya. Kita sudah mungkin ada yang sudah pernah belajar arti tasbih itu. Ya, artinya apa? Meniadakan Allah dari kekurangan. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, artinya apa? Kita menjauhkan Allah dari sifat kekurangan. Dan ini ada dalam 3 aspek. Baik kita meniadakan kekurangan bagi Allah secara mutlak. Yang itu tidak mungkin ada pada diri Allah sama sekali. Ya, seperti misalnya ya bodoh, buta, tuli. Maka kita mengatakan Allah berlepas diri dari semua perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Punya sifat-sifat yang seperti itu. Zalim, kita mensucikan Allah. Allah tidak mungkin sedikit pun melakukan perbuatan zalim. Mutlak kita tiadakan. Ataupun jenis yang kedua, kita sucikan Allah, jauhkan dari kekurangan, artinya yang mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya sifat qudroh, memiliki kemampuan. Ya, ini sifat bagus. Tapi kalau menyatakan kekuatan Allah itu enggak sempurna, nah gitu. Nah itu termasuk tidak boleh dilakukan oleh kita. Disinilah tasbih, ya, mana kita bertasbih memuji mensucikan Allah itu di antaranya adalah pada konteks yang kedua ini. Kita mensucikan Allah dari memiliki sifat yang tidak sempurna. Kalau yang pertama tadi dari sifat tercela secara asal. Yang kedua, kita mensucikan Allah dari apa? Dari sifat yang tidak sempurna. Sifatnya positif tapi enggak sempurna. Ini kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musyabahatu, ya, tanzihullah an musyabahatil makhluk. Kita sucikan Allah, ya. Kita jauhkan dari diri Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Ya. Seperti misalnya kita mendapatkan ayat Asy-Syura ayat 11 misalnya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala kan? Karena selain Allah adalah makhluk. Artinya ketika Allah mengatakan syai'un di sini, laisa kamitslihi syai'un, disebutkan syai'un adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa ini termasuk harus kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Menyerupakan makhluk Allah dengan Allah berarti apa? Menyamakan yang sempurna dengan yang kurang. Itu hakikatnya pelecehan. Benar tidak? Pelecehan. Ya. Sehingga ada pepatah Arab begini. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa. Tidakkah engkau melihat sesungguhnya pedang itu dia akan berkurang kedudukannya bila dikatakan pedang ini lebih tumpul daripada tongkat. Gitu. Atau dikatakan sebaliknya bahwa tongkat ini lebih tajam daripada
pedang. Nah, disamakan kan? Artinya disejajarkan tongkat sama pedang lalu kemudian dijelaskan itunya. Disejajarkan lalu kemudian dijelaskan kedudukannya bahkan di bawah. Artinya kan ini kan sebuah hal yang tajam, itu sifat terbaik dimiliki oleh pedang. Dan kita tahu tongkat itu bukan tajam menonjol tapi gebukannya kan gitu kan, atau pukulannya. Maka kalau bicarakan tongkat dengan diambil kelebihan pedang, ditempel pada tongkat, maka hakikatnya merendahkan si pedang gitu. Itu ada pepatah Arab seperti itu. Maka hakikatnya melecehkan pedang. Nah, konteks yang ketiga ini ya demikianlah. Ketika seseorang sudah mulai menyamakan Allah dengan makhluk, ini zat yang sempurna, ini makhluk yang kekurangannya mungkin banyak gitu kan. Tapi ketika disamakan, baik sedikit saja yang disamakannya, apalagi lebih besar daripada itu, hakikatnya berarti telah melecehkan zat yang maha sempurna. Nah, kita bertasbih mensucikan Allah termasuk pada konteks yang ketiga ini. Mensucikan Allah diantaranya adalah tidak menyerupakan Allah dengan satupun makhluknya, apapun dan siapapun itu. Nah, malaikat berkata kepada Allah, ketika Allah akan menciptakan khalifah manusia di sisi ini di muka bumi, ya, apakah Allah engkau akan menciptakan makhluk khalifah yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi, akan mengucurkan darah gitu kan. Sementara kami senantiasa mensucikanmu. Nah, artinya apa? Kami senantiasa menjauh kamu dari berbagai macam kekurangan. Baik kekurangan sifatnya tercela secara mutlak asal, baik kekurangan mengurai kesempurnaanmu, atau karena menyerupakanmu dengan makhluk. Menyerupakan dengan makhluk. Malaikat telah membuat prestasi yang seperti itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kami melakukan itu ya Allah untukmu ya Allah. Disertai apa? Bihamdik. Nusabbihu bihamdika. Bukan saja itu, bukan saja kami meniadakan, menjauhkanmu dari berbagai macam sifat kekurangan ya Allah, dari tiga sisi tadi kan. Tapi juga memujimu ya Allah dengan meletakkan sifat-sifat yang sempurna untukmu ya Allah. Dari ini malaikat telah memposisikan sebagai hamba yang telah berada pada puncaknya ya untuk menggambarkan Allah yang maha sempurna. Bukan saja meniadakan satu pun celah bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan itu juga menetapkan pujian yang sempurna, sifat yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bersamaan dilakukan oleh malaikat seperti itu. Ya. Ya. Ditambah lagi, malaikat mengucapkan wa nuqaddisulak. Kami juga melakukan takdis untukmu ya Allah. At-takdis, nuqaddis dengan nusabbih itu secara makna sebenarnya gak jauh beda. Tapi ketika itu ditambahkan semakin melengkapkan ya pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh oleh malaikat ini. Ya, oleh malaikat ini. Jadi kalau bedanya tasbih dengan takdis itu tathir. Gini, ya. Misalnya ini ada barang yang bagus. Atau misalnya kertas putih lah ya, kertas putih. Kalau tasbih itu kita membuat penjagaan jangan sampai ada kotoran yang nempel. Nah, supaya tidak ngotori yang bersih ini. Kertas putih ini. Kalau tathir itu yang tadinya kotor dibersihkan. Yang tadi sudah nempel di kalau bahasa kita mah pencucian.
Nah, dicuci. Nah, kalau tasbih itu dijaga kebersihannya. Kalau tathir atau takdis itu dicuci dari kotorannya. Malaikat melakukan kedua-duanya dari diri Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pemilik sifat sempurna. Hanya Allah saja yang memiliki hak ya untuk memiliki sifat yang sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Allah menjawab perkataan malaikat tadi apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui tadi, bahwa di antara khalifah itu ya ada di antara mereka para nabi, siddiqin, syuhada, salihun. Dari uraian tadi kita akan bacakan faedah-faedah dari Syekh Utsaimin ya. Dari ayat tadi, yang pertama, isbatul qawli lillahi azza wa jalla wa annahu biharfin was sautin. Nah, ini Masya Allah, ini udah kajian manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya ini, yaitu apa? Menetapkan ya bahwa Allah itu berkata-kata. Ya. Berupa huruf dan suara. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus soleh, akidah para sahabat Nabi SAW. Juga tabi'in dan juga para imam-imam mendapatkan petunjuk. Dari mana? Ya, kita tahu bahwasanya Allah itu berkata-kata dan itu berupa susunan huruf yang bisa difahami dan berupa suara yang bisa didengar. Ingat, ini konteksnya adalah konteks dialog. Allah sedang berdialog ya kepada siapa? Kepada malaikat kan? Konteksnya kan dialog. Maka bahwa ketika Allah berkata, kita tetapkan Allah itu berkata-kata dengan huruf dan suara. Apa dalilnya? Kita lihat. Ketika Allah berkata, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Bukankah itu ya berupa susunan huruf? Ya. Kemudian dalil bahwasanya itu berupa suara, ya. Bahwasanya Allah berbicara kepada malaikat, di mana malaikat bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kemudian mengatakan, oh ini tuh maksudnya bukan berkata-kata secara langsung. Ya. Berarti apa? Itu sudah namanya takwil. Sudah takwil, menyimpangkan hakikat asal suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Kita kan tahu bahwa asal kalau namanya terjadi ada yang berkata, ada yang merespon, berarti itu kan namanya dialog. Ya kan? Kalau itu diartikan bahwa itu bukan dialog langsung, berarti dia telah membawa kepada sebuah takwil, namanya dibawa kepada situasi yang lain. Nah, untuk membawanya kepada suatu situasi yang lain itu harus ada dalil. Konteks malaikat dengan dialog antara Allah dengan malaikat ini konteksnya konteks suatu yang gaib yang kita tidak mengetahuinya. Nah, berbicara tentang yang gaib, apa tentang Allah Subhanahu wa taala, itu harus pakai dalil, nggak boleh pakai takwil. Sementara tidak ada dalil yang menyimpangkannya dari hukum asal.
Maka sifat asal dari suatu dialog, dia berupa susunan kata-kata, susunan huruf yang bisa difahami dan didengar. Itulah baru namanya dia dialog. Itu baru namanya dialog. Itu baru terjadi namanya percakapan. Tidak mungkin malaikat menjawab kalau malaikat nggak dengar. Tidak mungkin malaikat menjawab kalau malaikat nggak ngerti. Nah, ini yang pertama. Ya. Ayat itu menjelaskan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Menetapkan sifat bagi Allah seperti apa adanya. Di antara konteksnya, contohnya adalah apa? Menetapkan bahwa Allah itu berkata-kata yang berupa susunan huruf dan suara. Faedah yang kedua. Anal malaikata dzu uqul. Sesungguhnya para malaikat itu memiliki akal. Ya, memiliki akal yang mereka bisa berpikir logis. Ya, ini terlihat Allah menyodorkan suatu perkataan kepada mereka, lalu kemudian mereka merespon. Dan responnya itu adalah apa? Respon sebuah makhluk yang berakal. Kalau kita mengatakan kalau jelema mikir gitu. Pertanyaan orang jelema mikir itu pertanyaannya hebat-hebat kan. Gitu. Hebat-hebat. Inilah malaikat adalah makhluk yang berpikir. Bertanya kepada Allah sesuatu yang apa? Coba lihat. Bertanya kepada dengan sesuatu pakai data. Kalau pakai data itu jelema mikir. Kalau ngomong pakai data itu jelema mikir. Kalau ngomong nggak pakai data nama jelema ngawur namanya. Ngaco itu. Sembarang ngomong namanya kan. Tapi kalau jelema mikir pasti ngomongnya pakai data. Nah, malaikat itu pakai data bahwa di muka bumi sebelum sudah ada apa? Makhluk yang sebelumnya ada. Yang kemudian Allah ganti namanya makhluk jin. Kalau Allah ganti dengan manusia. Allah jadi Nabi Adam. Pakai data, bukan pakai prasangka, dhon. Ana mah menurut ana menurut tetapi nggak punya data, hanya persangkaan. Nah itu jelmaan temikir eta mah. Gitu. Kita harus belajar dari malaikat. Ya. Jadi kalau ngomongnya harus pakai data, jangan berdasarkan apa? Prasangka-prasangka. Dalam masalah apapun jangan pakai prasangka. Apalagi Allah berkata, ya, inna ba'dadh-dhanni ism, bahwa sungguhnya di antara prasangka-prasangka itu ada yang mengandung dosa, gitu kan. Pakai data. Menunjukkan bahwa malaikat itu, ya kalau kita mungkin mengatakan malaikat itu makhluk cerdas gitu. Makhluk cerdas. Yang ketiga, isbatul af'ali lillahi azza wa jal. Itu menetapkan bahwa Allah itu memiliki perbuatan-perbuatan. Kalau yang pertama tadi apa faedahnya? Allah memiliki perkataan-perkataan. Yang ketiga Allah memiliki perbuatan-perbuatan. Yang mana Allah bergerak, Allah berbuat sesuai apa yang Allah kehendaki dan dengan cara yang Allah kehendaki. Karena ada di antara orang-orang yang melakukan dari hal-hal yang baru, termasuk berpikir yang baru tentang agama ini dari kalangan ahlu bidah. Mereka mengingkari bahwa Allah itu memiliki perbuatan. Coba kalau perbuatan itu berarti ada sesuatu yang sifatnya Allah ciptakan gitu. Berarti perbuatan Allah adalah makhluk gitu. Nah itu mereka tolak gitu. Mereka tolak Allah memiliki perbuatan. Ya, seperti itu. Adapun ahli sunnah adalah menetapkan bahwa Allah memiliki perbuatan. Di antaranya ya Allah turun. Ini Allah berbuat.
Allah turun. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, ya, sesungguhnya Allah itu yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Sesungguhnya Allah itu, ya Rabb kita itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu berkata, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Ini nas yang sudah jelas-jelas qat'i. Di sisi yang lain kita menetapkan Allah memiliki berbuat, ya, sesuai apa yang Allah kehendaki, ini menggambarkan kesempurnaan. Ya, bahwasanya apa? Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki karena Allah berkata dalam Quran demikian kan, fa'alul lima yurid atau fa'alu, ya, yaf'alu ma yurid gitu. Ada fa'alu, ada yaf'alu. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Apapun yang Allah inginkan. Nah di sini Allah berbuat, Allah mendekati malaikat. Iya kan? Allah mendekati malaikat. Cuma kita tidak tahu hakikat bagaimana Allah bergerak. Bagaimana Allah berbuat. Ya seperti itu. Tapi harus kita imani. Yang keempat, nah ini sekedar mengulang saja bahwasanya ya namanya anak-anak manusia itu dari keturunan Nabi Adam itu mereka apa? Menjadi khalifah. Artinya apa? Meneruskan dari generasi-generasi sebelumnya, gitu kan? Meneruskan kepemimpinan sebelumnya dan seterusnya. Ya, ada para nabi itu diteruskan lagi sama yang lain dan seterusnya. Mereka terus beranak pinak gitu. Itu sifat dari manusia. Maka ketika Allah menyatakan bahwa Allah aku akan menjadikan khalifah di antaranya di muka bumi, artinya aku menciptakan sebuah makhluk yang nanti mereka beranak pinak di muka bumi itu. Yang sebagian mereka nanti akan memimpin sebagian yang lain kan seterusnya begitu. Faedah yang berikutnya adalah qiyamul malaikati bi'ibadatillahi. Para malaikat menegakkan peribadahan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diambil dari kalimat apa? Kami ini ya Allah senantiasa bertasbih, ya, memujimu dan mensucikanmu. Ini menunjukkan bagaimana para malaikat senantiasa apa? Menegakkan ketaatan mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang keenam faedah dari ayat tadi, rahatul malaikati lifsai fil ardi. Ya. Betapa bencinya malaikat terhadap perbuatan melakukan kerusakan di muka bumi. Di mana para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan mengucurkan darah di tempat tersebut. Menunjukkan betapa malaikat itu sangat tidak suka adanya kerusakan di muka bumi. Dan kita sudah bahas. Membuat kerusakan di muka bumi ada maknanya kan dua. Bisa merusak bangunan-bangunannya seperti nebang pohon sembarangan, membuat polusi, buang sampah sembarangan. Artinya secara fisik. Bangunan-bangunannya dirusak gitu. Gunungnya digunduli. Apa? Pohon-pohon di bangunan, kayu-kayunya diambil sembarangan. Mana yang kedua adalah apa? Merusak di muka bumi adalah apa? Menebarkan kemaksiatan. Ini sudah kita kaji sering di sini. Jadi siapapun yang berbuat maksiat di muka bumi, dia adalah orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Ya, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, sekarang misalnya kita lihat riba. Riba perbuatan maksiat bukan? Maksiat. Ada nggak yang terugikan dari pohon tertebangkan nggak dengan riba? Secara langsung kan tidak. Secara langsung kan tidak. Walaupun bisa berefek ya, tapi secara langsung kan tidak.
Tetapi perbuatan menjadi perbuatan maksiat yang akhirnya apa? Bisa berdampak kepada pendoliman hak-hak manusia dan seterusnya dari riba tadi. Nah, itu termasuk perbuatan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, mencuri, menipu, itu enggak ada hubungannya dengan apa? Dengan gunung pohon tadi gitu kan. Tapi itu telah dianggap merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi mana membuat kerusakan di muka bumi maknanya dua tadi. Memang merusak secara fisik. Ya, yang kedua merusak non fisik dan bentuk berbuat maksiat. Nah, itu perbuatan para malaikat tidak menyukai berbuat kerusakan di muka bumi dalam dua bentuk ini. Apapun bernama kerusakan baik secara fisik atau berupa maksiat, ini tidak disukai oleh para malaikat. Ya. Kita jadi teringat malaikat itu benci kepada orang yang pergi ke masjid dengan bau bawang gitu ya. Bawang merah atau bawang putih atau bawang campuran misalnya. Bawang putih, bawang merah dilahap sekaligus misalnya. Plus yang lain misalnya. Karena baunya mengganggu. Maka kita mengatakan bahwa para perokok pun Anda telah membuat kerusakan di muka bumi. Ganggu batur sholat. Gitu kan. Mungkin sepanjang jalannya itu selama dia masuk masjid dicela terus oleh para malaikat. Wahai para perusak, wahai para perusak. Mungkin begitu kalau ada suaranya. Mungkin. Ya seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang berbuat dosa sendirian? Pegang HP, maaf ini ya. Pegang HP gitu kan. Lihat, baca berita yang gak benar. Menonton acara-acara yang gak beres misalnya. Dia sendiri, gak ada yang dirugikan kecuali dia sendiri. Dia termasuk merusak buat kerusakan muka bumi tidak? Jawabannya iya. Walaupun tidak ada manusia yang mendapatkan kerugian dari perbuatan dia itu. Sendiri pun dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Seperti dan pasti malaikat memurkainya. Pasti malaikat memurkainya. Faedah yang ketujuh, ini sisa dua lagi faedah ya. Anna wasfal insani nafsahu bima fi minal khair la ba'sa bi idza kana al-maqsud mujarrad al-khabar dun al-fakhr. Bahwasanya seseorang itu mengabarkan sifat baik dari dirinya, ini enggak apa-apa. Bila yang dimaksudkan itu sekedar khobar. Misalnya begini, saya itu sebenarnya punya kebiasaan baik. Saya selalu gosok gigi, ya sehari itu mengalahkan iklan suatu pasta gigi misalnya. Sehari 2 kali. Saya melebih. Sekedar untuk menggambarkan supaya untuk motivasi untuk memperhatikan kesehatan gigi misalnya. Maka min babil ikhbar ini gak apa-apa. Yang menjadi masalah kalau dia dalam rangka min babi al-fakhr, yaitu dalam rangka untuk membanggakan diri. Nah, ini gak boleh. Apa dalil bahwa kita mengabarkan kebaikan kita dalam rangka untuk mengabarkan saja, bukan dalam rangka untuk berbangga? Itu ada pada ucapan Nabi sendiri. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi misalnya, Nabi bersabda, Ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Aku ini adalah pemimpin seluruh anak-anak manusia, bukan dalam rangka berbangga-bangga. Tuh, Nabi mengatakan aku pemimpin. Bukan dalam rangka untuk membanggakan diri, ucapan ini gitu maksudnya. Berarti apa? Ketika kita menggambarkan tentang kelebihan diri kita, bukan dalam rangka untuk berbangga, boleh. Ya. Walaupun pembolehan ini ya tetap kita jangan berlonggar-longgar. Kadang-kadang antara memberitakan dengan membanggakan kadang-kadang tipis bedanya gitu kan. Jadi tetap harus ya hati-hati, tetap intinya begitu. Kalau sampai kepada membanggakan diri ya terkena pada ayat fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqa An-Najm ayat 32. Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Allah lebih tahu siapa di antara hamba yang paling bertakwa.
Ya. Faedah yang terakhir adalah syiddatu ta'dhimil malaikati lil azza wajal haitsu qalu wa nahnu sabbihu bihamdika wa naqaddisu lak. Ya, besarnya atau dalamnya atau kuatnya pengagungan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan, malaikat tidak hanya mengatakan kami bertasbih. Apa tadi tasbih itu? Menjauhkanlah dari sifat kurang. Tapi juga Allah melakukan, malaikat juga mengatakan kami juga takdis, melakukan takdir apa? Mencucikan, gitu kan, dari kotoran kalau itu menempel. Bukan sebatas, bahkan kami juga bertahmid kepadamu ya Allah, meletakkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa para malaikat itu begitu dalamnya mereka dalam mengagungkan Allah Jalla wa ala. Mari kita belajar kepada malaikat dan karakter-karakter mereka tadi gitu kan. Dalam ibadahnya yang luar biasa ya, dalam kemudian mengatur pembicaraan, membuat pertanyaan seperti itu gitu kan. Ini sudah kita sedikit petik tadi. Itu berbicaranya logis menggunakan data-data yang ada. Kita bisa petik ya salah satu kejadian ini dan untuk kita terapkan di dalam apa? Dalam kita berdialog gitu kan, dalam kita berkomunikasi gitu kan. Harus dihindari yang sifatnya dzon-dzon, persangka-persangkaan gitu kan, apalagi berupa apa? Tuduhan-tuduhan atau provokasi-provokasi yang ini tidak boleh kita lakukan ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya kembali kepada Kang CP, mangga. Atas materi yang disampaikan, dan kami mengundang kepada para pendengar atau pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Al-Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi ke nomor pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Ya. Baik, pertanyaan pertama Ustadz melalui pesan singkat dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustadz, bolehkah mempromosikan kemampuan diri sendiri untuk bisa bermuamalah, Ustadz? Ya, silakan Ustadz. Iya. Bolehkah atau tidak? Ya. Kita bahkan mengatakan dalam beberapa keadaan mungkin malah harus. Ya seperti misalnya ketika kita melamar kerja gitu kan, itu ada tes. Anda sekarang sedang melamar kerja jadi security gitu. Lalu kemudian Anda diminta untuk mempraktikkan bela diri gitu kan, karena salah satu syarat menjadi security adalah harus bisa bela diri. Kalau nggak bisa bela diri, kumaha ngebela batur kan begitu bahasa. Maka harus dipraktek dulu. Tampakkan kelebihan kita, karena itu syarat wajib yang harus ada. Jadi sangat situasional sifatnya. Ya bahkan harus itu untuk menampakkan keunggulan diri kita, karena tuntutan di situ kan. Seperti itu. Seperti misalnya ada suatu kejadian, misalnya ada orang yang celaka gitu kan. Ya seperti itu. Kita dokter, tapi kita nggak pakai baju seragam karena ada di luar rumah sakit misalnya. Tiba ada orang celaka. Orang teh bingung, kemana nih, gimana nih, ada orang kemudian butuh pertolongan. Kita boleh mengatakan, tenang Pak, saya seorang dokter. Nah gitu kan, walaupun kita nggak mengeluarkan stetoskop gitu kan, tapi atau kita nggak ini, kita boleh untuk apa? Menenangkan situasi pada saat itu. Bukan dalam rangka untuk membanggakan, tapi dalam tuntutan memang itu harus ada. Ya termasuk ketika misalnya kita mempromosikan produk gitu kan, misalnya. Boleh nggak kita mengunggulkan keunggulan produk kita? Jawabannya boleh. Kalau nggak diunggulkan, udah mungkin orang nggak mau beli. Gitu kan, seperti makanya dikemas dengan baik, dimunculkan mungkin keunggulannya, maka itu nggak masalah bila dalam rangka min babil ikhbar atau dalam rangka untuk meyakinkan ketika itu menjadi tuntutan. Adapun menampilkan keunggulan diri pada situasi yang tidak dibutuhkan, ya, ataupun dibutuhkan dalam rangka untuk membanggakan diri, ini tidak diperbolehkan. Ya intinya, ya semuanya sesuai dengan takaran, yang penting itu tidak dalam rangka untuk membanggakan diri. Syaratnya seperti itu. Dengan
syarat yang tentu bahwa kelebihan itu dalam rangka untuk amalan kebaikan ya, perkara yang mubah atau perkara yang baik. Gak boleh kemudian menampilkan keunggulan diri perkara yang maksiat gitu kan, seperti itu ya. Anda direkrut untuk merampok bank misalnya, Anda menampilkan kemampuan Anda untuk apa, menghacker gitu kan, nomor-nomor yang bisa diambil gitu seperti ini, tidak. Ya itu tidak boleh. Walaupun tidak merangka berbangga diri gitu kan. Seperti itu. Intinya pada amalan kebaikan yang mubah ini diperbolehkan. Ya seperti itu. Syukran Ustadz atas jawabannya, dan kita ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat, dan ini mungkin pertanyaan terakhir juga Ustadz yang bisa diangkat maghrib, dikarenakan maghrib kita agak sore, insyaallah pukul 17:46 kalau tidak salah. Pertanyaannya, Ana Abu Abdullah dari Bandung. Ustadz, meyakini bahwa Allah segala-galanya walaupun tanpa ada ucapan lisan, apakah termasuk bertasbih kepada Allah Ustadz? Di keyakinan hati saja gitu Ustadz. Bahwa Allah segala-galanya. Iya. Walaupun tanpa ada ucapan lisan, apakah termasuk bertasbih kepada Allah? Silakan. Iya. Dalam kita beriman kepada Allah dari aspek asma dan sifat Allah, yang mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat, ya. Ada yang sifatnya global gitu kan. Ada yang bersifat memang perbagian-perbagian sesuai dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita mengatakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan segala sesuatu, Allahu ya bi kulli syai'in alim. Ya, itu enggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Allah memiliki Dzul Jalal wal Ikram, pemilik segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Nah itu tidak apa-apa. Nah kalau ketika kita berbicara tentang tasbih, berarti sudah ada Sudah ada penjurusan, bahasanya begitu. Maka Allah dan Rasulnya dan para ulama memberikan bimbingan bagaimana kita bertasbih, dan kita sudah sebutkan tadi bagaimana kita memperhatikan tasbih. Tasbih itu maknanya apa? Mensucikan diri, ya, mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, baik kekurangan sifatnya mutlak atau kekurangan mengurai kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, atau menyifatkan Allah dengan makhluk yang kurang. Yang makhluknya memiliki sifat kekurangan. Nah, ini kita berarti bertasbih. Adapun kemudian kita mengatakan Allah segala-galanya, apa kita bertasbih? Allahu a'lam bishawab ya. Ya, saya nggak tahu boleh atau tidak ya. Yang jelas bahwasanya ketika kita konteks tasbih berarti itu yang kita lakukan. Namanya tasbih adalah upaya kita, ada perbuatan kita dan perbuatan kita mensucikan Allah. Maka tasbih. Kita mengatakan Allah segala-galanya. Konteksnya kan bisa tahmid, bisa tasbih. Allah segala-galanya, konteksnya kan bisa tahmid. Bisa berupa pujian, bisa juga berupa tasbih. Ya kan? Sekarang kita mau mengatakan, bertahmid itu masuk dalam segala-galanya? Tidak masuk. Ya. Oleh karenanya, ketika di situ sudah ada pembahasan pengkhususan bentuknya tasbih, maka sudah saja kita lakukan perbuatan bertasbih. Ya. Nah, dan itu enggak susah itu. Susah. Gitu kan? Tidak membutuhkan berpikir yang ruwet gitu kan, enggak membutuhkan effort yang ini gitu. Yang penting ilmu gitu kan. Dan enggak susah. Kita mengatakan Allah enggak zalim, selesai. Ya, dalam keyakinan kita bahwa Allah itu zalim, udah selesai. Enggak susah ya. Kalau ilmunya sudah benar dan praktekannya melalui hati diantaranya, itu enggak susah. Nah, seperti itu. Ya nggak susah ya, jangan dipersusah. Tinggal kerjakan saja. Ya demikian barangkali ya bisa kita sampaikan, dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekurangan itu maka Allah dan Rasulnya berpasti dari berbagai macam kekurangan ya.
Nah, Allah lebih sawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.